Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali ya bersama aku Teh Puput. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya, amin. Oke, di video kali ini aku nggak seperti biasanya. Biasanya aku membawakan video reaction, tapi kali ini aku mau benar-benar berbagi pengalaman aku kepada teman-teman selama aku bergabung di YouTube ini ya. Oke, aku di sini mau sedikit cerita tentang channel aku yang aku pikir channel aku itu benar-benar kayak kacau banget, random banget, banyak klaim hak cipta, terus sempat juga kena blokir juga, videonya nggak bisa tayang, terus nggak bisa diupload juga. Terus aku pernah mengikuti itu support ya, bukan pernah tapi sampai beberapa bulan aku menjadi pengguna support sampai akhirnya aku berhenti mengikuti support. Oke, aku mulai cerita di sini ya. Awal mula aku bikin video itu tepatnya bulan Juli 2020, sekitar 5 bulan yang lalu ya. Sebenarnya aku bergabung di YouTube pada tahun 2017, cuman selama itu aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak upload video, aku cuman menjadi penonton setia aja, terus cuman buat komentar di konten seseorang untuk menanyakan sesuatu, terutama di konten yang make up ya. Karena aku emak aku suka belajar makeup ya. Oke, awal pertama aku upload video itu 5 bulan yang lalu, dan video pertama aku itu kalau kata aku benar-benar kacau, benar-benar video yang buruk ya, bukan video yang kayak wah gimana. Aku kirim video itu cuman video asal-asalan. Nah, di 5 bulan terakhir ini aku mulai rutin upload video, dan video aku itu random banget. Segala macam ada, dari mulai vlog, masak, daily, terus cover lagu, sampai sekarang ini aku bikin video reaction. Ada juga unboxing, review, pokoknya segala macam ada. Soalnya aku dengar-dengar di kayak youtuber yang udah populer ya, karena mereka bilang itu channel kita tuh nggak boleh random ya, harus punya satu topik yang jelas mau diarahin kemana channelnya. Dan jujur, pertama aku membuat video itu channel aku bener-bener aku nggak punya konsep apapun untuk channel aku tujuannya kemana nih, mau dibawa kemana nih, atau aku mau bikin channel tentang apa, itu aku nggak punya tujuan ke situ ya. Aku cuman upload video itu pun yang kayak seenaknya gitu loh. Upload video seenaknya itu yang tanpa edit yang video kacau balau kayak gitu ya. Oke, karena awal-awal itu kayak nggak ada yang kayak subscribe kayak gitu, dan awal bikin video itu aku kayak gila banget kayak mengejar subscriber itu seperti kayak seperti kayak orang gila itu nyari-nyari subscriber, sampai akhirnya aku mengikuti support nggak tanggung-tanggung loh ya. Aku support sampai 1000 subscriber. Support-nya sampai 1000 subscriber. Terus kenapa aku memutuskan berhenti support? Karena aku merasa aku kayak jalan di tempat ya. Setelah 1000 subscriber itu, aku pikir selama support itu subscriber aku akan bertambah, tapi ternyata dari 1000 itu subscribernya sampai turun drastis, berkurangnya nggak tanggung-tanggung, sampai 200, sampai kayak 100, terus naik lagi kayak 20-30, tapi turunnya lebih drastis lagi, sampai akhirnya aku hanya mempunyai 500 subscriber dari 1000 subscriber itu. Dan aku pikir ya Allah, kok kayak jalan di tempat ya. Terus sempat punya pikiran, kalau aku berhenti support bakal ada yang subscribe aku nggak ya, bakal ada yang suka channel aku nggak ya, kayak gitu ya. Tapi aku serahin semuanya sama Allah, kayak la haula, mudah-mudahan aku memutuskan berhenti support mungkin ya, aku nggak tahu kedepannya kayak gimana, mungkin subscriber aku bisa bertambah lagi ya. Dan bagi teman-teman nih ya yang masih support nggak apa-apa ya, itu aku juga mengalami hal itu ya. Aku juga pernah support tapi kalau kata aku di sini, kalau teman-teman mau support itu kayak yang teliti gitu loh ya. Subscriber aku menghilang itu karena kebanyakan komentar spam. Terus mungkin akunya sendiri juga yang nyepam ya, kayak berkunjung ke channelnya teman-teman itu kayak durasi videonya yang aku tonton tuh cuman sedikit banget, atau mungkin
ya kayak aku yang nyepam atau teman-teman juga yang nyepam. Jadi kalau teman-teman mau support sub nggak apa-apa, silahkan. Semangat mengejar 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber ya, tapi yang teliti, jangan komentarnya komentar yang spam ya. Oke, terus karena aku suka cover lagu, terus bukan mungkin emang iya ya, aku nggak punya cukup ilmu untuk mengedit kayak cover lagu tersebut. Jadi semua cover lagu aku itu kena klaim hak cipta. Dan menurut aku itu klaim hak cipta itu kayak wajar aja ya, soalnya kita menggunakan kayak aransemen seseorang, instrumen seseorang, kita hanya mengisi lagunya saja. Tapi aku pikir tuh kayak klaim hak cipta itu kayak berpengaruh sekali loh ya, berpengaruh ke channel aku. Aku pikir seperti itu karena youtuber yang udah kawakan, mereka bilang jangan ada klaim hak cipta di konten kita. Sedangkan aku cover lagu semuanya tuh kena klaim hak cipta. Nggak ada yang lolos satupun ya. Oke, yang selanjutnya aku sekarang ini membuat video reaction ya. Udah channel aku random banget. Sekarang aku tambah lagi channel bikin videonya yang video reaction. Dan menurut aku video reaction itu kayak 50-50 ya. Kayak 50-50, yang 50 itu konten kita, yang 50-nya kayak konten orang lain ya. Mungkin sama halnya sama kita cover lagu ya. Terus menurut aku itu konten video reaction itu kayak aku sih termasuk re-upload juga ya, soalnya kita menggunakan video orang lain. Dan karena aku membuat video reaction akhir-akhir ini, channel aku tuh semakin kacau banget. Pertama aku membuat video reaction itu videonya Ayu Ting Ting yang judul lagunya Tatitut, dan disitu respon teman-teman itu benar-benar bagus ya, karena dari awal aku bikin video sampai 4 bulan terakhir itu konten aku sepi banget. Bahkan yang ada berbulan-bulan hanya ditonton kayak puluhan aja ya, bahkan ratusan aja. Itu sudah 4 bulan itu ditontonnya cuman kayak segitu-gitu aja, nggak nambah-nambah. Dan itu pun hasil support sub aku sama teman-teman, video aku sampai ditonton itu ya. Terus karena orang-orang itu lagi kayak video Ayu Ting Ting itu lagi booming ya, yang lagi trending itu, jadi aku ikut-ikutan tuh bikin video reaction. Dan ternyata responnya bagus sampai sekarang juga respon teman-teman masih bagus kalau aku reaction video Ayu Ting Ting ya, soalnya imut-imut gitu loh. Terus di situ satu kali aku upload video reaction itu penontonnya alhamdulillah bisa sampai ribuan. Bahkan ada yang video reaction aku ditonton sama 10.000 orang ya. Dan itu benar-benar pencapaian yang wow menurut aku ya, yang pemula, channel kampung pula ya, channel yang gak punya konsep apapun, itu benar-benar kayak alhamdulillah channel aku ditonton banyak orang ya, udah gitu. Nah dari situlah aku mulai semangat membuat video reaction. Tapi karena lagi-lagi aku kurang ilmu dalam ilmu mengedit video itu, video yang aku upload, video reaction yang aku upload itu kena blokir. Kayak misalnya gini, aku reaction videonya Ayu Ting Ting yang di MNC TV. Itu udah aku edit sedemikian rupa, udah aku macem-macemin. Sebelumnya aku juga lihat dulu kayak channel teman-teman yang tutorial tuh bagaimana cara bikin video reaction tapi nggak kena klaim hak cipta. Aku ikutin, tapi ternyata setelah aku edit ngikutin caranya, terus kayak dimacem-macemin videonya supaya nggak kena klaim hak cipta, setelah diupload itu masih kena klaim hak cipta. Bukan klaim hak cipta lagi, sampai diblokir videonya, nggak bisa tayang di manapun, bahkan nggak bisa diupload. Itu bener-bener kayak yang channel aku tuh makin kacau banget, tau nggak? Makin kacau, makin riuh. Dan dari situ aku mulai pasrah aja deh. Mungkin channel aku nggak bisa dimonetisasi karena aku pikir, kata youtuber yang udah ngetrend ya, channel kita nggak boleh random, channel kita kita nggak boleh support sub, nggak boleh ada klaim hak cipta, nggak boleh re-upload, terus bahkan yang lebih parahnya lagi nggak boleh ada blokir. Itu aku udah nyerah banget, udah kayak
udahlah ya, aku buat video tapi aku kena blokir mulu. Itu bener-bener yang bikin, bisa dimonet nggak ya, bakal lolos nggak ya aku ya. Terus dari situ aku mulai aktif bikin video reaction. Banyak video yang diblokir dan gagal aku upload, terus aku hapusin semua videonya yang aku upload, terus kena blokirnya. Dari situ aku mulai belajar edit, belajar ngedit, cara ngedit yang benar, cara ngedit supaya nggak kena klaim hak cipta. Dan ternyata ada beberapa video aku juga yang lolos, yang nggak kena klaim hak cipta, yang nggak kena blokir juga, sampai bisa tayang dan ditonton sama teman-teman. Oke, itu dia ceritanya tentang channel aku, bener-bener random banget, bener-bener kacau. Dan puncaknya tanggal 2 Desember 2020, tepatnya 3 hari yang lalu tuh, aku dapat email dari YouTube untuk katanya memonetisasi channel aku karena udah lebih dari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dari situ aku mulai deg-degan dong ya, wah bisa nggak ya nih dimonetisasi, bisa nggak ya? Tapi lah haulah, aku serahkan semuanya sama Allah ya. Solusinya ya buat teman-teman yang mempunyai video klaim hak cipta itu nggak usah diapa-apain. Videonya itu nggak usah diapa-apain ya. Kalau udah kena klaim hak cipta udah aja dibiarin, nggak usah nggak usah dimacem-macemin, udah aja, karena itu bukan teguran hak cipta, itu cuman kayak status video kita itu terkena konten klaim ID ya, bukan kayak teguran hak cipta, jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau punya video yang berkonten klaim hak cipta itu dibiarin aja, nggak usah diapa-apain. Yang jadi masalahnya di sini kalau teman-teman macem-macemin kayak kena klaim hak cipta nih, terus teman-teman sengketakan atau teman-teman mengajukan banding, itu yang jadi masalahnya. Dan kalau teman-teman kalah, itu akan menjadi teguran yang pertama, dan itu yang menjadi masalah di klaim hak cipta. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai klaim hak cipta itu biarin aja, nggak usah diapa-apain, biarin culken lah ya. Jadi nggak masalah sama proses monetisasi. Terus aku mulai, karena ada 3 tahapan. Pas waktu mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, itu di bawah yang monetisasi itu ada tulisan kayak daftar sekarang. Terus ada yang pertama itu kayak peninjauan pertama, itu peninjauan untuk apakah kita udah mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang. Kita hanya tinggal klik mulai aja, mulai. Itu secara otomatis sekitar 1 menit atau 2 menit itu kayak cepet banget, langsung kayak selesai, karena memang aku sudah mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Terus di proses kedua kita daftar Google AdSense. Google AdSense sebenarnya gampang banget ya. Di situ kita tinggal masukin alamat kayak akun kita. Terus alamat aku saranin di sini alamatnya itu yang baris pertama kayak gini. Misalnya tempat tinggal aku sekarang ya, desa apa, RT RW itu di alamat pertama. Terus yang alamat keduanya itu untuk kayak kecamatan, kabupaten kayak gitu ya. Jadi satu alamat itu dibagi 2 halaman ya, bukan maksudnya 2 halaman itu bukan maksudnya alamat 1 sama alamat 2, enggak, tapi 2 halaman di Google AdSense itu kalau kita ngisi itu untuk satu alamat, tapi dibagi 2 aja ya. Kayak kampung apa, RT berapa, RW berapa di halaman pertama. Terus kayak desa, kecamatan, kabupaten itu di halaman kedua. Dan secara otomatis kalau kita udah masukin kayak alamat yang benar, itu kayak kode pos itu sudah terisi secara otomatis di situ ya. Tinggal kita ikutin aja langkah-langkahnya. Dan itu aku dapat email di Google itu jam 5 sore untuk mengajukan monetisasi. Langsung dong ya aku isi tuh di situ ya, yang monetisasi itu langsung aku isi. Dan di situ tuh jam 5 sore aku udah isi. Si Google AdSense itu begitu aku isi nggak langsung selesai, nggak langsung bisa nyambung ya. Dan aku tinggal tidur aja kalau nggak salah ya, aku tinggal tidur. Dan ternyata pas bangun subuhnya itu Google AdSense-nya itu sudah tersambung ke akun aku, alhamdulillah. Dan proses yang ketiga udah kita
peninjauan pertama, daftar Google AdSense, terus proses yang ketiga itu proses disetujui apa enggak monetisasinya. Itu akan mulai secara otomatis kalau peninjauan pertama dan kedua itu disetujuin ya. Terus itu mulai otomatis. Udah gitu aku lihat dong ya, wah udah mulai diproses nih. Aku udah mulai deg-degan, aku sampai sholat berdoa seperti itu ya. Udah apa ya, kayak bisa nggak ya gitu kan ya. Terus pas tepatnya jam 12 siang aku cek lagi, itu ternyata ada email lagi di YouTube dan katanya channel aku berhasil dimonetisasi. Wow, alhamdulillah. Padahal channel aku tuh klaim hak ciptanya ada, terus diblokirnya juga banyak banget, channelnya random. Bener-bener kayak wow, bener gak sih aku berhasil ya? Itu subhanallah banget ya, mujizat Allah. Itu aku bener-bener seneng banget. Sampai sekarang aku mau berbagi ceritanya kepada teman-teman. Terus ini yang poin yang paling penting ya, menurut bukan menurut aku ya, tapi informasi yang lain juga. Apa yang menunjang channel kita itu bisa dimonetisasi? Padahal channel aku tuh random banget, klaim hak ciptanya juga banyak, tapi bisa dimonetisasi dalam waktu yang secepat itu. Apakah konten bagus bisa menunjang di cepatnya dimonetisasi? Konten sebagus apapun itu nggak bisa menunjang kita untuk mempercepat proses monetisasi. Bahkan ada yang sampai dari YouTube itu memberikan waktu ya monetisasi 1-2 minggu, tapi bahkan ada yang sampai berbulan-bulan itu belum bisa dimonetisasi. Bahkan konten yang bagus pun, upload tiap hari pun itu nggak bisa menunjang kita untuk mencapai cepatnya monetisasi ya. Karena banyak hal-hal yang dipertimbangkan oleh pihak YouTube dalam meninjau channel kita untuk lolos monetisasi. Jadi channelnya bagus, uploadnya juga tiap hari, itu nggak bisa menunjang kita untuk lolos monetisasi ya. Karena sampai ada yang sampai digantung berbulan-bulan, itu sampai kayak teman-teman mungkin putus asa ya, karena nggak kunjung dimonetisasi kayak gitu ya. Terus adakah faktor yang bisa membuat channel kita cepat dimonetisasi? Tentu ada, oke? Percaya atau enggak, YouTube meninjau channel kita itu secara personal, secara pribadi ya. Itu pun tergantung antrian, kita masuknya di antrian keberapa. Karena YouTube itu memprioritaskan urutan yang lebih dulu untuk ditinjau daripada urutan yang paling belakang. Jadi nggak ada istilah curang-curang yang belakang diduluin, nggak ada yang kayak gitu. YouTube itu benar-benar konsisten, benar-benar disiplin. Jadi yang mengajukan proses monetisasi lebih awal itu yang ditinjau juga paling awal ya. Dan YouTube itu suka dengan channel kita itu yang benar-benar terarah, benar-benar kayak menunjukkan jati diri kita, atau menunjukkan kayak identitas kita. Apa aja yang harus diperhatikan supaya channel kita itu cepat dimonetisasi? Yang pertama itu kita harus isi deskripsi video kita, karena itu juga termasuk dalam identitas kita. Jadi YouTube itu meninjau juga karena mungkin terlalu banyak yang mengajukan monet, jadi YouTube itu meninjau dari keadaan channel kita itu seperti apa. Kita harus mempunyai deskripsi video, karena itu juga menunjang dalam proses peninjauan YouTube ya. Teman-teman nih ya yang bikin video masih belum memakai deskripsi video, dipakai aja ya, pakai deskripsi video. Mungkin ya kalau udah monet boleh nggak pakai ya, tapi deskripsi video itu penting. Oke, poin yang kedua adalah tautkan media YouTube dengan akun media sosial, seperti kayak teman-teman nge-share video ke Facebook atau ke WA atau ke Instagram, karena itu penting banget, karena YouTube akan mengontrol aktivitas kita di media sosial lainnya. Jadi kita harus sering-sering kayak men-share video kita ke WA, Facebook atau Instagram ya. Oke, poin yang ketiga,
Poin yang ketiga adalah membuat playlist di YouTube. Seperti aku, channel aku tuh videonya random banget ya, random. Tapi aku membuat video di channel aku tuh terarah. Walaupun videonya random, tapi video aku tuh terarah per playlist. Bahkan aku kayak membuat playlist itu berada di beranda. Jadi orang tuh bisa mudah cari video kita, mereka mau nonton video apa, jadi mereka tinggal buka playlist aja. Nah, itu juga menjadi faktor kayak pertimbangan YouTube untuk mempercepat monetisasi channel kita. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih cara buat playlist, nanti aku akan simpan linknya di description box ya. Teman-teman boleh kepoin, atau kayak teman-teman mau menampilkan kayak playlist tapi ditampilkan di beranda, aku juga akan simpan linknya di bawah ya, tinggal dicek aja. Oke, kita yang keempat. Yang keempat adalah teman-teman harus pasang sampul atau banner YouTube, karena itu benar-benar menunjukkan identitas diri kita, channel kita itu seperti apa. Jadi kita harus benar-benar mengisi kayak sampul atau banner YouTube, karena di situ adalah halaman muka kita. Yang banner YouTube-nya masih kosong, segera diisi. Cara buatnya gampang banget ya. Jadi teman-teman harus isi banner YouTube atau sampul YouTube. Oke, poin yang kelima. Poin yang kelima adalah teman-teman harus pasang profil atau logo di channel kita, kayak foto kita atau kayak profil channel kita itu apa. Kalau mau masak ya kayak gambar-gambar masakan, kalau enggak foto kita sendiri aja yang ditampilkan di foto profil ya. Dan itu kayak penting banget, karena YouTube itu meninjau kayak identitas diri kita, benar-benar identitas diri kita ya. Jadi harus ditonjolkan itu foto profil. Poin yang keenam adalah teman-teman harus menggunakan tanda air atau watermark di video kita. Itu dilakukan selama proses peninjauan. Tapi kalau teman-teman mau dari sekarang, teman-teman dari setiap videonya teman-teman pasangin tanda air atau watermark. Dalam proses peninjauan, tanda airnya teman-teman harus pakai foto teman-teman sendiri ya, jangan yang macam-macam, jangan yang misalnya nama atau apa. Tapi selama proses peninjauan teman-teman harus pakai watermark atau tanda air foto teman-teman sendiri, karena teman-teman pasang watermark itu secara otomatis watermark itu akan ada di setiap video teman-teman. Jadi YouTube mudah mengidentifikasi bahwa video ini adalah video milik teman-teman. Jadi poin yang ketujuh adalah teman-teman harus mengaktifkan monetisasi pada waktunya. Maksudnya begini, teman-teman harus aktifkan monetisasi ketika memenuhi 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Itu baru aktifkan monetisasinya. Jangan sebelum kita capai target, kita udah mulai mengaktifkan monetisasi atau menawarkan akun kita ke akun Google AdSense ya, karena itu akan menghambat proses peninjauan. Oke, itu dia penjelasan dari aku ya. Jadi aku benar-benar bersyukur banget, karena ternyata walaupun channelku random, acak-acakan, klaim hak ciptanya banyak, blokirnya juga banyak, tapi nggak apa-apa, karena ternyata aku sudah mempunyai semua kriteria yang aku sebutkan tadi ya. Kayak isi deskripsi channel, aku selalu mengisinya. Terus kayak tautkan channel ke media sosial, aku nggak sering sih, tapi kali-kali aku share ke Facebook atau ke IG atau ke WA. Terus membuat playlist YouTube, aku udah punya playlist, bahkan aku udah membuat playlist tampil di beranda ya. Terus kayak pasang sampul, aku udah pasang sampul, foto profil juga ada, watermark ada. Terus pokoknya aku udah aktifin semua yang jadi petunjuk di sini. Dan channel aku benar-benar walaupun random tapi channel aku rapih ya. Jadi YouTube menilai dari situ, menilai dari keadaan channel kita sendiri. Nah, teman-teman yang belum rapih tuh channelnya, yang masih berantakan, silahkan dirapihkan ya sebelum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, semangat teman-teman buat ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya ya. Oke, sekian video dari aku ya. Mohon maaf bicaranya panjang lebar sekali ya, tapi aku ingin teman-teman ini di sini jelas, teman-teman ngerti ya. Terus teman-teman juga semangat
pasti lolos monetisasi ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasinya ya. Sekian video dari aku dan tunggu video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.